Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Saya ingin kita semua merenungkan sebuah kehidupan yang sederhana, membahagiakan, dan tidak membuat kita pusing. Kita seringkali pusing karena memikirkan banyak hal dan melakukan banyak hal. Punya usaha ini, punya usaha itu, bekerja ini dan bekerja itu, merencanakan banyak kegiatan yang sebetulnya melebihi kemampuan kita. Kita itu tidak dimaksudkan untuk memikirkan banyak hal. Malah ada yang seringkali memikirkan sampai nanti 7 turunan. Alah, wong besok aja nggak ngerti kok mikirnya panjang-panjang. Kita diminta untuk memikirkan apa yang memang perlu dipikirkan. Kalau masalah besok, lusa boleh kita merencanakan. Tapi jangan lalu senewen, lalu stres karena hal itu tidak terwujud. Biasanya yang kita rencanakan itu tidak persis terwujud seperti yang kita bayangkan. Lalu memang kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Merencanakan boleh, supaya kita memang bisa mengantisipasi. Tetapi tetap terbuka bahwa besok itu pertama belum terjadi, dan besok itu yang menyelenggarakan Tuhan. Berikutnya adalah besok itu variabelnya banyak. Bukan semuanya ada di tangan kita untuk mengendalikan. Nah itu. Supaya apa? Supaya kita itu ringan hidupnya. Jangan seolah-olah itu hidup itu satu paket. Harus dipikirkan hari ini sampai nanti akhir tahun depan, sampai nanti anak cucu kita. Hayah, itu namanya hidup dalam ilusi. Oh, besok aja enggak tahu mau membangun sesuatu atas dasar ketidaktahuan. Nah, itu kan malah membuat kita mumet. Kalau atau ada potential danger, itu potential, bukan danger. Kalau ada antisipasi, itu antisipasi potential problem. Itu potential, bukan problem. Supaya kita bisa mengerti. Tuhan menghendaki kita untuk masuk dalam sebuah peristiwa, menjalani kehidupan ini peristiwa demi peristiwa. Dan penyelenggaranya tetap Tuhan. Dan kalau kita dimasukkan dalam sebuah peristiwa, itu berarti Tuhan punya tujuan tertentu terhadap peristiwa itu. Tujuannya pasti baik. Nah, itu harus ada keyakinan itu dulu. Meskipun kita nggak ngerti, tapi tujuannya pasti baik. Baik untuk yang mengalami, termasuk baik untuk kita. Dan di situ kita punya peran khusus. Karena itu kita dihadirkan di situ oleh Tuhan. Entah bagaimana caranya. Peran khusus kita adalah menjadikan segala-galanya baik. Hanya itu. Kalau ada problem, sudah jadikan baik. Kalau ada orang yang membutuhkan contohnya, bantu saja. Nggak usah banyak pikir. Seringkali kita nggak bantu karena kita terlalu banyak mikir. Kalau nanti dibantu, wah nanti dia akan terus-menerus mengandalkan kita. Lalu jadi malas, malah nanti nggak jadi bantu. Dan itu semuanya adalah kemungkinan. Karena nanti itu belum terjadi. Jadi jangan terlalu membebani kita dengan pikiran yang memang belum terjadi. Bisa begitu, bisa tidak juga. Itu kan hanya ada di pikiran kita. Yang paling penting Tuhan tidak mau kita menyelesaikan semuanya di pikiran, tapi dalam kenyataan. Dan kalau kita dihadirkan pada satu peristiwa, kita diminta untuk menjadikannya baik. Apapun itu. Kalau ada perselisihan, ya kita membawa kerukunan. Kalau ada kekurangan, ya kita mencoba menutupi kekurangan. Itulah kehadiran kita. Kehadiran kita mewakili kehadiran Tuhan sendiri. Tuhan hadir lewat kita. Sehingga kemudian kita hadir setiap saat dan membawa kebaikan. Dan itulah kemudian Tuhan dimuliakan. Maka kalau mau memuliakan Tuhan, sederhana. Hadir sepenuhnya dalam setiap peristiwa dan jadikan peristiwa itu baik. Bahkan nantinya kita akan menyadari bahwa menjadikan baik itu justru dengan kehadiran sepenuh kita. Hadir dengan sepenuh hati, sepenuh pikiran dan perasaan, dan biasanya kemudian mengetahui apa yang harus dilakukan.
Disitulah Tuhan mengutus kita dalam setiap peristiwa. Tapi pada saat yang sama, Tuhan juga menempatkan kita dalam peristiwa itu untuk bertumbuh. Jadi sudah sempurna setiap peristiwa itu. Dilengkapi dengan rencana Tuhan. Persoalannya adalah seringkali kita mau mengendalikan. Dan mengendalikan peristiwa itu dengan pikiran. Bukan terbuka terhadap peristiwa itu, dan kemudian hadir sepenuhnya, lalu hadir dengan penuh kasih, I am here for you, dan kemudian mengetahui apa yang harus dikerjakan supaya menjadi baik. Tidak harus selalu dengan memberi uang, tidak harus dengan melakukan sesuatu. Kadang-kadang hanya hadir saja dan mendengarkan. Coba, kalau ada orang yang mau mengadakan seminar untuk kebaikan kita, lalu tidak ada yang hadir, coba. Kehadiran kita itu membuat seminar itu menjadi real. Bagi orang lain juga dan bagi kita. Juga bagi yang memberi seminar. Maka seringkali bantuan yang dibutuhkan oleh orang lain adalah kehadiran kita. Kehadiran kita adalah segala-galanya. Yang kita berikan bukan hanya what I have, what I say, what I do, tetapi who I am, siapa diri kita. Dan itu semua orang bisa. Hadir saja itu sudah luar biasa. Banyak orang loh yang membutuhkan kehadiran. Termasuk orang tua kita yang terbaring, tidak bisa bergerak kemana-mana karena usia, karena sakit, dan kita tinggal pergi kemana-mana, mana-mana, pasti beliau membutuhkan kehadiran. Kehadiran siapa saja. Dan kalau ada yang hadir di sampingnya pasti senang. Maka kita tidak perlu memikirkan banyak hal, bahkan seluruh kehidupan kita pikir saat ini, ayamu ya, lebih baik hadir sepenuhnya dalam setiap peristiwa, tanpa mikir masa lalu dan masa depan, dan jadikan peristiwa itu baik. Dan ini adalah teladan Tuhan. Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Yang bisu berbicara, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Karena itu mari kita menjadikan segala-galanya baik. Sesederhana itu. Dan itulah hidup sederhana yang membebaskan. Hidup sederhana yang membuat kita sungguh-sungguh bisa mengalami ketakjuban karena kehadiran Tuhan dan rencana Tuhan yang memang luar biasa untuk kita. Di belakang itu ada keyakinan bahwa penyelenggara kehidupan ini Tuhan, bukan kita. Kalau kita segalanya merencanakan sampai seluruh kehidupan kita rencanakan, ya itu kita termasuk kurang rendah hati. Yang menyelenggarakan kehidupan kita kan bukan kita, Tuhan. Maka kita yang kecil-kecil, yang sederhana saja, hadir sepenuhnya, jadikan segalanya baik. Berikan diri apa adanya, apa yang kita punya, yang paling berharga yang kita punya ya diri kita, berikan itu dalam kehadiran penuh. Kita juga memberi energi dan vibrasi yang baik dengan hadir sepenuhnya, dan itu bisa menyembuhkan banyak penyakit. Maka kita hidup dalam kegembiraan dan rasa syukur, dalam kebebasan dan perasaan ringan, penuh sukacita, kelegaan, karena kita tidak terlalu banyak berpikir, tetapi menjadikan setiap peristiwa sebagai peristiwa yang baik. Menjadikan orang juga baik, menjadikan diri kita juga baik. Dan dengan demikian, kalau kita lakukan setiap peristiwa seperti itu, maka seluruh kehidupan kita berisi kebaikan. Dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata lewat hidup kita. Sesederhana itu. Maka jangan muyak-muyak. Hidup itu begitu sederhana, dan yang sederhana itu menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.